Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita dari Sekolah Dasar. Tempat kita ngobrolin segala hal seru, penting, dan kadang bikin mikir soal dunia anak-anak di bangku SD. Aku, Koreatul Fitri, dan di episode spesial kali ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman hebat yang masing-masing punya pandangan menarik tentang dunia pendidikan dasar. Dari yang lucu, serius, sampai yang kadang kita alami tapi nggak sempat kita pikirin dalam-dalam. Nah, topik pertama bakal dibawain oleh Syahroni, yang bakal bahas kenapa sih guru SD itu harus punya sabar level dewa. Terus lanjut ke Leni Fitriani yang bakal cerita soal pentingnya anak SD tetap bisa main sambil belajar, karena ternyata keseimbangan itu nggak cuma penting buat orang dewasa, tapi buat anak-anak juga. Setelah itu, ada Siti Marbiyah yang akan ngajak kita mikir, perlukah anak SD diajari tentang gadget dan internet? Apalagi zaman sekarang gadget udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Dan terakhir, ada saya sendiri, Koreatul, yang bakal ngobrol soal ujian SD, beneran buat ngukur kemampuan atau malah bikin stres. Yuk kita gali bareng-bareng. Jadi, siapin kuping, hati, dan mungkin sedikit kenangan waktu SD dulu. Karena obrolan ini bakal penuh insight dan ya mungkin sedikit nostalgia juga. Pembahasan yang pertama yaitu pentingnya guru SD atau MI mempunyai kesabaran tingkat dewa. Kenapa guru SD harus memiliki kesabaran tingkat dewa? Ibarat gini, guru SD atau MI ini pondasi utama dalam pendidikan anak. Mereka juga bukan cuma mengajarkan membaca, menulis, dan hitung, tapi juga membentuk karakter anak sejak dini. Nah, sabar tingkat dewa ini jadi modal utama. Karena yang pertama, anak-anak belum stabil emosinya. Anak-anak ini mereka gampang nangis, marah, atau bingung. Guru harus bisa jadi penenang, bukan malah ikutan stres. Yang kedua yaitu belajar dari nol. Bayangkan ngajarin anak cara pegang ponsel, eja kata sampai ngerti konsep, angka, butuh pandangan terus menerus. Poin yang ketiga yaitu setiap anak berbeda-beda sifatnya, tingkah laku maupun cara menangkap materi. Ada yang anak yang susah menangkap materi, ada yang mudah, ada juga yang butuh perhatian ekstra seperti kayak anak berkebutuhan khusus gitu. Guru harus memiliki skill kesabaran tingkat dewa ini. Poin yang keempat yaitu menghadapi orang tua. Kadang bukan cuma anaknya yang butuh pengertian, tapi juga orang tuanya yang punya ekspektasi tinggi atau suka protes terhadap anaknya yang katanya dia rajin, dia pinter gitu. Ya, poin yang terakhir yaitu guru juga menjadi panutan bagi para peserta didik. Jadi kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik, seperti tutur katanya, perilakunya, cara berbicaranya, dan tingkah lakunya. Cukup sekian podcast dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa anak SD butuh keseimbangan. Nah, jadi pada anak usia SD itu kan mereka sedang tumbuh dan berkembang dengan cepat. Nah, di mana pada masa ini itu mereka tidak hanya belajar
dari buku, tetapi juga belajar dari cara bergaul, mengelola perasaan, serta melatih tubuhnya. Nah, oleh karenanya penting bagi mereka untuk punya waktu yang seimbang antara belajar dan bermain. Nah, adapun contohnya itu seperti yang pertama, bermain bisa membuat anak lebih kreatif. Nah, jadi pada saat bermain, anak itu bisa berpikir dengan cara yang berbeda-beda, serta menemukan ide-ide baru dan mencoba hal-hal seru tanpa takut salah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada belajar menambah ilmu. Nah, belajar tetap penting supaya anak itu bisa mengerti pelajaran sekolah dan punya pengetahuan yang dibutuhkan untuk masa depan. Yang ketiga ada bermain, membantu anak bersosialisasi. Nah, dengan bermain bersama teman, anak belajar cara bergiliran, bekerja sama, berteman, serta menyelesaikan masalah dengan bersama. Selanjutnya yang keempat ada terlalu banyak belajar bisa bikin lelah. Nah, kalau anak terlalu banyak belajar tanpa istirahat, mereka akan mudah capek, stres, bahkan bosan belajar. Nah, bermain bisa jadi cara mereka menyegarkan pikiran. Nah, yang kelima itu ada seimbang itu bikin anak bahagia. Nah, anak yang punya waktu untuk belajar dan bermain akan tumbuh jadi anak yang senang, sehat, dan semangat belajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya kenapa waktu belajar dan bermain harus seimbang, karena dengan begitu anak bisa tumbuh dengan baik, cerdas, sehat, dan bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Setelah pembahasan sebelumnya, kita lanjut ke pembahasan mengenai apakah perlu anak SD ini diajari internet dan gadget. Kalau menurut aku pribadi itu sangat perlu ya. Tapi bukan semerta-merta kita cuma ngasih gadgetnya itu terus biarin gitu aja. Karena pada kenyataannya zaman sekarang itu banyak anak SD yang udah punya HP sendiri. Mereka bisa main YouTube sendiri, nonton video, terus download game, main game, terus bisa searching di Google. Nah, coba bayangin kalau mereka ngelakuin itu semua tanpa pengawasan sama sekali. Nah, aku pernah baca dari salah satu artikel yang menyatakan kalau teknologi itu sebenarnya udah jadi bagian penting dari pendidikan modern pada saat ini. Kenapa artikel itu bisa mengemukakan seperti itu? Karena nyatanya gadget itu bisa membantu siswa dalam belajar, asalkan dipakai dengan cara yang bijak. Misalnya anak-anak itu bisa pakai gadget sebagai untuk menonton video edukasi, main game yang melatih logika, atau cuma sekedar explore hobi mereka. Tapi ada bahayanya juga nih kalau misalkan kita menggunakan gadgetnya itu nggak terkontrol, nggak di manage waktunya, nggak diawasin sama orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Nah, apa aja sih bahaya kalau misalkan kita menggunakan gadget itu nggak terkontrol? Nah, bahayanya yaitu anak-anak bisa jadi kecanduan, terus susah fokus belajar, atau bahkan nanti mereka bisa terpapar oleh konten-konten negatif. Makanya yang dibutuhkan itu bukan larangan, tapi pendampingan. Yang dimana anak-anak itu perlu diajari bagaimana cara penggunaan gadget dan internet dengan sehat dan bertanggung jawab begitu. Sebenarnya penggunaan gadget pada anak-anak itu juga bisa membantu karakter mereka gitu. Gimana mereka bisa belajar mengatur waktu, terus kedisiplinan diri, dan rasa tanggung jawab mereka.
Jadi penggunaan gadget pada anak-anak SD itu nggak cuman buat mereka belajar mengenai teknologi aja, tapi bagaimana mereka bisa membentuk karakter yang ada pada diri mereka sendiri. Intinya sih gini, bukan soal boleh atau enggak, tapi soal siap atau enggak anak-anak itu dibekali pemahaman dan kebiasaan yang tepat. Karena kalau misalkan mereka nggak diajarin, nggak diarahin, itu mereka bisa salah jalan. Tapi kalau misalkan diajarin atau diarahin, itu justru bisa jadi bekal yang bermanfaat banget buat mereka di masa depan nanti. Jadi menurut teman-teman gimana? Perlu nggak sih anak SD itu diajarin mengenai gadget dan internet? Kalau aku sih udah yakin jawabannya perlu ya. Tapi yaitu harus dengan bimbingan dan arahannya pas dari orang tua atau gurunya itu sendiri. Ujian SD sebenarnya buat mengukur kemampuan atau malah bikin stres ya? Coba deh ingat-ingat waktu kita dulu SD. Ujian tuh momok banget gak sih? Rasanya deg-degan, takut nilainya jelek, apalagi kalau orang tua udah pasang target tinggi. Kadang kita jadi belajar bukan karena pengen ngerti, tapi karena takut dimarahin. Padahal ya, anak-anak SD itu masih masanya main, eksplorasi, dan belajar sambil senang-senang. Nah, ujian memang penting, tapi pentingnya bukan nakut-nakutin atau bikin ranking semata. Idealnya, ujian itu jadi alat bantu buat tahu sejauh mana anak-anak ngerti materi, kayak cermin aja, biar kita bisa tahu bagian mana yang udah oke, dan mana yang masih perlu dibantu. Tapi sayangnya, seringkali ujian dijadiin patokan utama nilai anak. Akhirnya tekanan datang dari mana-mana. Dari sekolah, dari orang tua, bahkan dari diri kita sendiri. Anak yang harusnya happy belajar malah jadi cemas, stres, gak sedikit yang sampai takut sekolah cuman karena ujian. Terus gimana dong solusinya? Mungkin kita perlu ubah cara pandang dulu. Nilai bukan segalanya, yang penting anak paham konsep. Bisa berpikir kritis dan pelan-pelan mandiri dalam belajar. Kalau hasil ujian gak bagus, bukan berarti gagal, tapi justru itu sinyal. Yuk bantu anak di bagian ini, bukan malah dimarahin. Ujian harusnya bukan jadi momok, tapi jadi sarana buat tumbuh, berkembang, dan belajar dari proses, bukan cuma ngejar angka. Jadi, ujian SD bisa jadi alat ukur kemampuan, asal pendekatannya nggak bikin stres, dukungan, pengertian, dan semangat dari orang dewasa di sekitar anak jauh lebih penting daripada nilai itu sendiri. Nah, itu dia tadi penjelasan kita di episode kali ini. Seru banget ya. Dari sabarnya guru, pentingnya waktu main, sampai tantangan di era digital. Semua balik lagi ke satu hal. Pendidikan SD itu fondasi, dan kita semua punya peran buat bikin proses belajarnya tetap manusiawi, menyenangkan, dan bermakna. Terima kasih buat Syahroni, Leni Fitriani, dan Siti Marwiyah yang udah berbagi pandangannya dengan jujur dan hangat. Dan pastinya makasih juga buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast cerita sekolah dasar. Belajar itu penting, tapi bahagia waktu belajar itu lebih penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.